ada yang kenal deh? Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok. Vina, ada luka-luka yang gak wajar, Pak. Tangannya Vina itu patah, tulangnya keluar. Ada aroma, sepertinya ada mungkin ada bau-bau yang mereka ini tidak terbunuh, melainkan mereka ini meninggal karena kecelakaan. Sampai saya lihat komentar-komentar itu mereka tuh sampai ke bawah mimpi, seperti menyampaikan minta bantu saya gitu loh. Emang luar biasa ini si Pina ini. Benar nggak sih? Atau ini anu memang settingan seperti kayak ada orang yang istilah kesurupan hanya untuk melunasi hutangnya. Sebenarnya kesurupannya ini baru ini. Dari hasil autopsi yang dikatakan Mereka ada. Ready, action. baik pemirsa. Maaf tadi rekaman kami terputus karena Bu Hendra mengalami gangguan gaib ya. Sekarang Bu Hendra sudah dalam kondisi normal. Saya akan bertanya, sebetulnya apa yang terjadi Bu Hendra? Sebenarnya kita tadi itu mengulas yang sedang viral tentang Bima itu. Jadi kronologisnya tadi itu memang sekitaran sini ya, tempat kita studio kita ini kan memang lebih terbuka, berhadapan dengan anak kebun segala macam, kita di suasana seperti ini memang ada banyak makhluk-makhluk yang tak kasar mata. Nah ketika kita ngobrol tentang mereka itu terpancing ingin ikut berinteraksi dengan kita. Kebetulan tadi ada yang Bung Aam dan Bung Doni ini sampaikan, mereka tidak terima. Ada dengan hal kaitannya dengan istilahnya, benar nggak sih orang yang sudah mati bisa ngasih keterangan umumnya begitu? Besok disautin lagi sama Bung Aam, kayaknya nggak mungkin itu semua begini-begini. Disitulah titik mereka terpancingnya. Makhluk seperti yang tidak kasat mata itu, mereka itu ketika mereka istilahnya hadir itu, mereka ngasih tanda. Kita tadi sempat mengalami cium aroma wangi, terus suasana mulai terasa dingin, hangat. Nah, kebetulan makhluk itu ketika hadir, ia ingin menyampaikan atau ingin dia mengganggu. Nah, kebetulan yang tadi datang itu hanya sekedar iseng mengganggu karena dilihat mereka sedang menguasakan. Dia menyimak ketika ada yang ulasan itu yang nggak sesuai dengan fakta yang mereka. Ya maaf ngomong, kita kan nggak tahu banyak tentang dunia mereka kan ya. Jadi mereka ini ingin meluruskan. Itulah mereka istilahnya sedikit mengacau kita yang sedang lagi siaran ini. Jadi intinya kalau yang ibu akan bilang itu benar nggak sih? Atau ini hanya memang settingan seperti kayak ada orang yang istilah kesurupan hanya untuk melunasi hutangnya, dia pura-pura kesurupan. Itu mereka nggak terima. Kenapa? Mereka itu ada. Jadi kalau yang istilahnya orang yang pura-pura acting itu hanya oknum yang memanfaatkan istilahnya hal-hal yang nggak semua orang tahu. Jadi dia pura-pura seperti itu, istilahnya kepentingan dia. Nah, ini yang makhluk yang tadi yang datang yang mantul tadi itu, dia ingin meluruskan sebenarnya kalau istilahnya mereka itu ada dan itu nyata. Kayak seperti kejadian, pernah nggak sih
istilahnya orang itu kesurupan, itu benar adanya. Karena memang makhluk yang tidak kasat mata itu dia bisa masuk ke tubuh kita. Sepertinya tadi yang saya alami, dia sempat masuk, tapi mungkin karena dia memang istilahnya kepentingan dia tidak untuk berkomunikasi, dia hanya ingin mengganggu dan dia istilahnya lebih terganggu karena yang kalian sampaikan istilahnya menurut dia tidak seperti itu, karena mereka mampu masuk hingga di tubuh seseorang untuk menyampaikan pesan. Mungkin tadi karena kita sedang melihat jadi kan kita kan istilahnya kan kita melihat sudut pandang sahabatnya itu dimasuki rohnya seperti apa itu, dan terus ada tadi bunganya atau bung Aan yang mungkin nggak itu istilahnya hanya itu atau apa. Nah di sini karena tadi saya sedikit mengalami, saya ingin meluruskan. Jadi menurut yang saya tangkap dan yang istilahnya yang saya amati dari cerita itu, sebenarnya makhluk yang istilahnya kayak yang tidak kasat mata, entah dia jin atau arwah atau banyak jenisnya, itu sebenarnya istilahnya dia mampu untuk tindak di tubuh kita, menyampaikan sesuatu, bahkan dia bisa mengontrol kendali kita. Jadi yang kalau kita balik lagi ke cerita yang belum kita bahas itu, nah ini saya sedikit meluruskan ibaratnya tentang kebenaran bisa tidaknya makhluk itu menyampaikan sesuatu itu. Ini kan cerita, ini kan 8 tahun yang lalu dan sempat sudah istilahnya tutup buku ya. Nah karena istilahnya si korban ini sudah terlalu ibaratnya terlalu di luar batas dia, nggak lagi mah kalau kita istilahnya bisa bilang itu kan dia meninggal diperkosa, dianiaya, setelah itu korbannya udah semuanya tertangkap kan, dari 11 kalau nggak salah, 3 yang masih burongan. Setelah itu kasus ditutup kan, nah, disinilah si korban jadi ibaratnya dia tuh ada hal yang belum tuntas. Setelah ibaratnya dia istilahnya makanan seperti itu, udah gitu keluarga yang ditinggalkannya mungkin juga kan istilahnya ini minta keadilan atau apa. Nah disinilah makhluk yang istilahnya yang kita tidak lihat segala macam itu, entah mungkin apa istilahnya orangnya atau apa, ini meluruskan atau apa menolong ya, karena dia melalui kawannya mengasih informasi. Itulah makanya istilahnya kayak ada yang kesurupan atau tuanya bisa melalui mimpi. Nah tapi Bung Doni, sebenarnya kesurupannya ini baru ini atau memang waktu kejadian 8 tahun yang lalu sih? Kesurupannya ini itu udah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Di hari kelima meninggalnya si Tina. Hari kelima. Jadi ketika dia kesurupan itu sempatlah direkam sama si kakak korban. Karena itu sempat merekam, itulah yang dijadikannya laporan mereka untuk ini ke kepolisian berdasarkan rekaman itu. Tapi sebenarnya kalau saya melihat berita yang saya lihat, sebenarnya polisi sebelum kakaknya ini lapor, polisi memang sudah bergerak karena dari hasil otopsi yang dikatakan informasi awalnya mereka ini kecelakaan, ternyata tuh banyak kejanggalan-kejanggalan pada saat otopsi. Seperti apa? Seperti hantaman benda tumpul, seperti luka-luka yang tidak wajar. Sekarang normalnya kalau misalnya orang kecelakaan truk itu mungkin kakinya misalkan, mungkin bagian kakinya doang yang memar. Ya, ini banyak bagian-bagian yang memar. Jadi seperti disengaja gitu loh. Oh, sama seperti motornya tidak rusak kan? Nah, motornya juga motornya nggak ada kerusakan, HP si korban juga masih utuh, nggak ada lecet-lecet. Nah, sebenarnya dari laporan itu polisi udah curiga, ditambah lagi dengan informasi dari kakaknya, laporan ke kakaknya bahwa mereka ini sebenarnya dibunuh. Itu menguatkan kepolisian
mengungkap fakta itu. Memang menarik sih ya. Jadi kalau kita lihat soal tadi kesurupan ya, bahkan sempat ada sambaran dari Bung Hen. Nah ini memang agak unik. Jadi gini, Yang berlagi ya. ya, yang saya dekat istilahnya kita balik lagi ke tema yang kita bahas. Jadi kenapa istilahnya apa? Tadi dari keluarganya yang ada yang kawannya yang kesurupan segala macam itu. Jadi kan sebenarnya ini kasus sudah tuntas. Dan itu satu lagi ibaratnya ada cerita itu berbelok. Disitulah mungkin istilahnya korinya atau istilahnya apa istilahnya yang intinya mau yang tidak terlihat itu, nah dia meminjam jasad untuk mengasih keterangan yang sesungguhnya. Kalau istilahnya penyebab istilahnya kematian itu tidak seperti yang diceritakan, karena ibaratnya dia pun tidak tenang di alam sana. Makanya melalui orang-orang terdekatnya seperti orang tuanya atau kawannya yang mengirimkan pesan kan. Ya, kalau dia sesungguhnya ibaratnya yang dialaminya dia itu tidak seperti yang diceritakan kecelakaan atau apa. Ini jauh lebih biadab karena dia mengalami penyiksaan lebih dari satu orang, terus mengalami pelecehan, dan yang lebih sadisnya lagi ini semua direncanakan. Udah gitu yang bikin apa makanya menjadi misteri itu kan kasus ini dibikin seolah-olah kecelakaan. Jadi melalui kesurupan mimpi dari orang tuanya itu dia untuk meminta keadilan. Karena dia selamanya nggak akan pernah tenang ketika ibaratnya istilahnya apa yang dialaminya saja orang dengar seperti ini, kok seolah-olah cerita itu dibuat ulang, padahal kejadiannya nggak seperti itu. Jadi dia ingin meminta keadilan, setidaknya si pelaku ini dihukum agar apa, tidak mengulang, tidak ada tindak-tindak yang selanjutnya. Terus memang film yang viralnya apa namanya? Judulnya? Sebelum 7 hari itu. Sebelum 7 hari Vina itu ya. Tanpa sadar itu akhirnya membuka lagi kasus itu yang ternyata memang masih ada 3 pelaku utama yang masih berkeliaran. Ya. Sebenarnya kenapa 3 pelaku ini bisa berkeliaran? Pada saat dimintain keterangan pihak kepolisian di awal, mereka yang 8 orang sudah tertangkap ini menyebutkan pada awalnya bahwa ada keterlibatan 3 pelaku lagi. Tapi saat persidangan di BAP mereka 8 orang ini berubah semua dan kompak bilang yang 3 orang ini tidak terlibat. Dari situlah dulu makanya kasus Vina ini ditutup dan ditetapkan 8 orang itu divonis seumur hidup. Kalau bahasa kita mah tukar kepala ya jatuhnya. Nah, nggak tahu lah ada kepentingan apa. Apakah 3 orang ini istilahnya backingannya kuat di belakang? Kenapa bisa-bisanya di BAP persidangan berubah yang tadinya mereka ber-8 itu kompak menyebutkan yang 3 orang terlibat dan berubah di BAP kompak juga orang 8 itu bilang 3 orang tidak terlibat. Itu sampai saat ini masih misteri. Padahal kalau belum kita ketahui si Eki cowoknya si Vina meninggal itu orang tuanya anggota polisi. Si bapaknya si Eki itu anggota polisi padahal. Harusnya kan lebih leluasa lagi ya mengungkap fakta kasus ini harusnya. Ya atau mungkin memang ternyata memang tidak ada kelakuan 3 orang ini, cuma memang sengaja disangkut pautkan aja karena mungkin ada hal yang lain gitu loh. Nah, itulah kita nggak tahu lah. Makanya sejak kejadian film sebelum 7 hari Vina kemarin, ini sekarang polisi sudah merilis lagi DPO untuk 3 orang pelaku lagi. Dan sebelumnya tidak pernah dilanjutin sama polisi. Sekarang udah jadi DPO dan itu udah tersebar di mana-mana. Oh jadi ini maksud DPO lagi? Udah maksud DPO lagi 3 orang. Semoga ya 3 orang ini ya bisa tertangkap dan kita bisa tahu cerita yang sebenarnya seperti apa. Karena kalau 3 orang ini belum
tertangkap ya ini masih umbang-ambing ceritanya ini, nggak jelas nih gimana arahnya ini. Kalau 8 tahun yang lalu berarti sekarang si Linda ini udah umur berapa ya? Kalau si Pina pada saat itu kan umur 16 tahun. Kalau 8 tahun berarti umur 24 tahun. Udah 24 tahun ya. Nah, si Linda ini ya agak misteri juga sih. Si Linda yang dikatakan teman akarnya si Pina, tapi saat meninggalnya si Pina pas meninggal dan sampai pemakaman si Linda tidak ada di TKP. Sampai ke nguburnya si Pina itu dia nggak ada. Ya mungkin dia trauma kali ngelihat sahabatnya meninggal dengan cara tragis kayak gitu. Itu yang saya masih belum mengerti Iya, ya. Tapi karena wanita kenapa kan- tiba-tiba dia menceritakan kejadian melalui korinnya si Pina itu? Ya itulah. Ya itu masih jadi misteri ya. Bung Kan Dep, jadinya netizen kan jadi berasumsi yang negatif. ya Gitu loh. asumsi boleh lah, asumsi boleh karena kan orang memiliki pemikiran dan juga cara pandang masing-masing kan. Jadi begini, saya nyambung. Intinya netizen memang berhak menyuarakan apapun pendapat mereka. Tapi kita sebaiknya sebagai warga negara yang baik, kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwenang. Karena kita tidak mau mendahului mereka atau seolah-olah lebih tahu dari mereka. Biarkan mereka bekerja secara profesional. Ini kan berdasarkan opini kita ya, opini Radio Usang tentunya. Kalau menurut Bung Hendra sendiri bagaimana? Kesimpulan dari masalah yang sedang kita ceritakan ini. Intinya istilahnya kalau dari lihat istilahnya ini ya, merupakan suatu momen ya rilisnya film Pina sebelum 7 hari itu, karena dari situlah awalnya akhirnya dibuka lagi nih kasus, karena ada yang tidak istilahnya ada yang tidak tuntas ya. Semoga dengan dibukanya lagi dan istilahnya bisa ditemukan yang tiga orang yang DPO itu, dari keterangan mereka itu kita bisa tahu fakta sesungguhnya. Nah, insya Allah almarhum juga tenang di sana. Oke. Karena Tidaknya kasus ini lebih terang lah ya. ya, karena istilahnya ibaratnya semua itu ya mungkin bisa dibilang bukan berarti kebetulan. Jadi mungkin karena istilahnya ibaratnya ada apa ya, masalah sesuatu yang belum tuntas, jadi usaha yang melalui istilahnya media, kawan atau keluarga untuk menyampaikan sesuatu kata kebenaran itu, hingga akhirnya mengundang mungkin istilahnya pihak-pihak yang peduli, akhirnya menggali lagi hingga dibikin film berdasarkan kisahnya si Pina ini, dari masukan orang tua dan sahabat-sahabat yang pernah dapat mimpi atau yang tadi itu kesurupan segala macam, akhirnya kasusnya dibuka lagi. Mudah-mudahan terang dan istilahnya kita pun yang menyaksikan ini tahu kebenarannya. Semoga saja almarhum pun tenang di sana. Oke, kalau Bung Aan sendiri apa yang diharapkan dengan viralnya kasus Pina ini? Ya ininya ya semuanya ya, masyarakat dan tentunya saya juga berharap sih yang melakukan kejahatan ditindak secara adil ya kan, dan juga tidak semena-mena juga, tindak secara hukum yang ada di Indonesia. Dan untuk keluarga akan mendapatkan jawaban ya kan, sebenarnya yang terjadi seperti apa, sehingga keluarga juga mengikhlaskan kepergian almarhumah putrinya, dan keluarga menjadi lebih mendoakan kembali untuk almarhumnya, seperti itu. Kalau Bung Doni sendiri apa yang ingin Anda sampaikan kepada netizen, tentunya pendengar Radio Usang yang lain? Ya, kalau menurut saya ya, semoga kasus ini cepat terungkap ya, dan para pelaku cepat tertangkap. Karena kejadian ini sangat keji, kita juga tidak ingin kejadian ini menimpa keluarga kita. Jadi
netizen Radio Usang, pesan saya tetap berhati-hati. Saya rasa obrolan kali ini mengenai viralnya kasus pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu mungkin cukup sampai di sini, Bung Hendra ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi lain kali. Terima kasih.